Memang konsekuensi dari hijrah juga selain dari berubahnya gaya hidup, ada teman-teman yang di sebelumnya biasa di lingkungan di hidup kita tiba-tiba hilang gitu, bahkan sebagian memusuhi gitu ya. Mantan rockstar ya kan. Nah, itu waktu hijrah itu udah nggak ngeband. Jauh setelah nggak ngeband apa? Jadi ya hijrah itu berhenti total semuanya. Kerjaan itu ya berhenti, ngeband apalagi. Itu band berarti cuma hobi atau dulu penghasilan lumayan dari situ? Penghasilan juga. Artinya ya kalau misalkan namanya di awal hijrah ya, kepentok itu di 6 bulan pertama, tahun-tahun pertama itu pasti mulai kepentok tuh. Aduh, kalau ngeband lagi kayaknya enak nih duitnya nih, karena lumayan duit dari ada ya. Sempat terpikir gitu deh, karena nggak kuat ya, keluarga juga menuntut kan, anak-anak juga dibutuh dibiayai, kadang terpikir gitu. Yang masih mungkin untuk nerima ya nyanyi paling ya. Kalau kerjaan udah nggak mungkin ya. Kerjaan ada aja. Jadi di saat kita sudah kepentok gitu, tiba-tiba ada tawaran dari perusahaan luar juga gitu. Tapi ya nggak bisa, ini subhat gitu. Nggak bisa, ada bismillah, sabar aja, gue ngapain hijrah terus gue keluar lagi, masuk lagi ke sana nih, hijrah gue ngapain balik lagi, nggak, bismillah, dah sabar aja. Memang konsekuensi dari hijrah juga selain dari berubahnya gaya hidup, ada teman-teman yang di sebelumnya biasa di lingkungan di hidup kita tiba-tiba hilang gitu, bahkan sebagian memusuhi gitu ya, karena perubahan drastis kita ya. Gitu, kita waktu itu memang ya dengan sedikitnya ilmu dan giroh yang besar, karena berusaha untuk menjelaskan gitu, tapi ya mereka kadang tidak bisa terima, ya dituduh ya Wahabi lah, segala macem lah gitu, dan dijauhin, bahkan sebagian memusuhi. Itu udah biasa dan drastis hilang. Teman-teman yang dulu itu ya, dunia panggung itu kan konsekuensinya salah satunya banyak teman, ya banyak teman, entah itu teman ngeband, entah itu fans ya dulu ya, grupis fans, itu tiba-tiba hilang. Ya hilang, itu dunia seperti itu hilang. Dan memang waktu itu sempat kesepian juga sih, karena biasa kemana-mana tegur ya kan, biasa kemana-mana nongkrong sana sini, ada temen kok tiba-tiba berubah drastis gini gaya hidup, datangnya cuman ke kajian terus nggak ada yang kenal gitu ya. Tapi itulah prosesnya, Allah gantikan kita, pertemukan kita dengan teman-teman yang soleh itu ya, masya Allah itu ya. Nah iya, burung hanya berkumpul dengan burung gitu ya, karena nggak mungkin kita sudah memilih untuk jadi burung, kita masih main sama kucing gitu, bisa dimakan. Jadi memang teman-teman di saat kita ngeband tuh satu persatu hilang sampai Allah akhirnya ya Allah gantikan dengan teman-teman yang baru, yang ketemu di kajian dari golongan yang bermacam-macam gitu ya, yang tua, yang muda gitu ya. Dan masya Allah itu nikmat rasanya, karena ya akhirnya lingkungan kita itu terfilter, hanya sebatas itu aja, hanya sebatas ya ngomongin bagaimana ilmu, bagaimana agama ini. Teman yang lama hilang udah ya, nggak ada ya gitu ya. Kadang-kadang muncul gitu membawa syubhat. Dan kadang-kadang kita juga update mereka dengan dunianya yang masih seperti itu. Malah anak bersyukur sekarang, karena kita lihat mereka gitu-gitu aja gitu. Mungkin ada beberapa kehilangan yang harus kita syukuri setelah hijrah. Kehilangan harta-harta yang tidak halal akadnya, ya kan, kredit bank itu kan banyak itu kan, rumah, mobil itu hilang semua. Nah, kita harus bersyukur sekarang. Kehilangan teman yang memang dulu temen ya cuman nongkrong, ngeband ya kayak gitu, dan Allah gantikan dengan ya kendaraan yang nyaman, yang halal akadnya, kemudian teman-teman yang soleh gitu, teman-teman yang memang mengingatkan kita di saat kita salah, teman-teman yang kalau ketemu ngedoain kita barakallahu fikum. Mana pernah dulu kita ketemu itu kalau habis ngeband barakallahu fikum, kagak ada. Kalau udah ngaji itu masya Allah ketemu barakallahu fikum. Bayangin kalau misalkan Allah ijabah itu sebuah doa, Allah akan berkahi kita. Itu kan enak banget kalau udah dalam keberkahan Allah.
gitu. Apalagi ketemu Ustadz, barakallahu fik gitu. Ya minimal itulah kalau punya teman soleh. Jadi intinya yang namanya hijrah ya benar-benar hijrah, semua hijrah ya kan, dari lingkungan, dari ini kan kita ya emang akhirnya kepilih sendiri ya kan. Ya, benar Bang. Itu konsekuensi dari hijrah yang total sih berubah. 180 derajat tuh berubah. Lingkungan, teman-teman, ya kecuali ada teman-teman itu akhirnya ada yang hijrah juga bareng itu, Masya Allah, nikmat gitu ya, nikmat. Kita ketemu satu-satu teman-teman di kajian. Ini dia dulu nih bareng sama gue, dia sekarang udah. Iya benar-benar bangga banget. Itu bahagianya minta ampun. Dulu kita ngerasa sendiri. Kita dulu bandel bareng ya kan. Wah, Masya Allah ketemu di kajian. Kita enggak, tapi bandel bareng. Masya Allah bisa menguatkan. Ketemu teman lama yang sudah hijrah juga itu membuat kuat kita, membuat kita makin Bismillah nih, makin semangat gitu ya. Gitu. Kadang ya hijrah itu pasti ada masa-masa futurnya ya, masa-masa ya dulu juga sempat. Nah itu yang pernah nggak ngerasain masa susah banget sampai nggak, maksudnya pengalaman apa yang pernah dirasain? Aduh nih kayak gue gue balik lagi kerja nih, balik lagi ngeband nih, apa ada satu titik yang benar-benar bikin hampir putus asa lah. Ada, jadi dulu waktu itu susah banget ya. Memang ya ilmu juga masih sedikit, maksudnya sekarang juga masih sedikit, cuman waktu itu baru-baru hijrah gitu ya. Futur tuh masih kebutuhan dunia ini masih narik-narik gitu. Ini anak istri butuh makan nih, butuh susu nih. Uang dari mana gitu. Tiba-tiba tawaran dari waktu itu ada tawaran dari negeri seberang, dia datang, wallahu alam dari mana dia tahu kontaknya, tapi dia datang, dia minta tolong buatkan kantor di sini, kita jadikan manajer di Indonesia, nanti kita support gini bla bla. Ini gokil, ini ajib, ini gue lagi butuh duit ditawarin gini, tapi kita lihat kerjaannya subhat. Ini rumah sakit yang estetika, ngerubah-rubah wajah orang apa gitu. Enggak deh, ini dosanya makin gede nih. Bismillah, kita tolak. Itu hampir waktu itu. Itu pertama. Terus kedua, dapat panggilan lagi dari perusahaan oil and gas di saat kita butuh. Wah, panggil. Tapi syaratnya harus dipotong jenggot. Gila. Di jenggot. Kalau orang mikir apa susahnya sih motong jenggot ya? Terus sempat tanya-tanya Ustaz, ada kepengen kerja lagi, tapi harus ngerapiin jenggot, gimana caranya ya? Tanya Ustadz ini. Akhirnya Bismillah deh, gak usah lah gitu. Tapi itulah, itu ujiannya itu. Emang datang kayak gitu di saat kita zero, di saat kita lagi butuh, kemudian datang godaan untuk menawarkan apa yang kita butuhkan, tapi dengan segala konsekuensinya. Tapi ya karena kita sudah sedikit demi sedikit kita tahu dari hasil mengaji bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya kita harus bersabar. Ya udah sabar aja deh. Gitu. Rezekinya masih harus jualan gorengan. Gitu. Nggak bisa jadi country manager.